kan kalau ada apa-apa. Bapak jangan bikin kebiasaan di sini. Ada undang-undang, Pak. Iya. Undang-undang dulu, jangan kebiasaan di sini. Nah gitu, Bang ya. Sekali lagi gitu, Bang ya. Kendati menggunakan dana kapitasi BPJS hingga bulan November 2023 3,4 miliar rupiah lebih, namun oknum Kepala Puskesmas Medan Johor Provinsi Sumatera Utara tak bisa mengganti bendera merah putih di UPT Puskesmas Medan Johor yang sudah robek, luntur, kusut, dan kusam. Pantauan reporter LI Tipikor NHICW TV Senin 11 Desember 2023 sekira pukul 12.24 WIB hingga selesai, terlihat bendera yang dikibarkan di halaman depan Puskesmas Medan Johor ini sudah robek, luntur, kusut, dan kusam. Diduga pengibaran bendera yang sudah robek, luntur, kusut, dan kusam ini disengaja karena bila sore menjelang malam hari bendera ini diturunkan dan keesok paginya dikibarkan kembali. Artinya orang yang bertugas menurunkan dan mengibarkan bendera merah putih di puskesmas ini setiap harinya sudah mengetahui bahwa bendera merah putih tersebut sudah robek, luntur, kusut, dan kusam, namun tetap dikibarkan. Publik menilai bahwa oknum Kepala Puskesmas Medan Johor ini tidak peka dan tidak peduli terhadap lingkungan kerjanya sendiri, sehingga tidak menegur orang yang bertugas mengurus pengibaran dan penurunan bendera merah putih di puskesmas ini setiap harinya. Saat reporter media ini sedang melakukan peliputan, sempat terjadi keributan dengan seorang yang mengaku sebagai penjaga di UPT Puskesmas Medan Johor ini. Dia melarang wartawan untuk mendokumentasikan foto dan video bendera merah putih yang sudah robek, luntur, kusut, dan kusam tersebut sebelum diizinkan oleh Kepala Puskesmas sesuai peraturan Kepala Puskesmas Medan Johor ini. Namun ketika dijelaskan bahwa areal UPT Puskesmas Medan Johor ini adalah areal publik dan puskesmas ini dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan meminta dasar atau referensi peraturan dari Kepala Puskesmas itu ada di mana, si penjaga terdiam dan tidak menjawab. Enggak, kami wartawan. Nah, di mana di negara ini ada peraturan yang mengatakan mengambil puskesmas harus ada peraturan itu kami bantu di sana. Oke, jangan biasanya ini. Kami wartawan mengambil ini bendera koyak diambil, dibikin. Coba. Kami mau kasih tahu ini ke publik. Harus permisi. Kan ada aturan sama. Abang bilang, karena abang bilang tadi aturannya. Biasanya gitu dari kapus. Bukan masalah biasanya, itu urusan kapus. Negara ini bukan kapus. Iya kan biasa kan kalau ada apa-apa. Bapak jangan bikin kebiasaan di sini. Ada undang-undang, Pak. Iya. Undang-undang dulu, jangan kebiasaan di sini. Udahlah, saya salahnya Bang. Tapi itu Bang ya. Sekali lagi jangan gitu Bang ya. Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Investigation Corruption Watch LI Tipikor NHICW angkat bicara terhadap peristiwa ini. Menurut LI Tipikor NHICW, hingga bulan November 2023 Puskesmas Medan Johor ini mengelola dana kapitasi BPJS sebesar 3,4 miliar lebih. Selanjutnya LI Tipikor NHICW mengatakan bahwa bendera yang sudah robek, luntur, kusut, dan kusam seperti ini seharusnya sudah harus diganti karena dananya ada ditampung pada komponen prasarana BPJS Puskesmas ini. Karena itu saat ini LI Tipikor NHICW mempertanyakan penggunaan dana kapitasi BPJS mulai dari bulan Januari hingga bulan November tahun 2023 di Puskesmas Medan Johor ini. Memiliki data ya bahwa mulai Januari hingga bulan November tahun 2023 Puskesmas Medan Johor ini mengelola dana BPJS mencapai sekitar 3,4 miliar ya. Nah, jadi seharusnya bendera yang rusak seperti itu yang dikibarkan tadi itu ya, yang dipoto oleh wartawan itu itu seharusnya bisa diganti dengan menggunakan dari dana ini ya. Nah, dengan begitu penggunaan dana BPJS tahun anggaran 2023 di Puskesmas Medan Johor ini kita pertanyakan ya, karena kita duga penggunaannya tidak sesuai dengan juknis yang ada. Jadi bagaimana mengenai oknum petugas puskesmas yang melarang kami untuk meliput bendera yang rusak di puskesmas ini tadi, Pak? Bagaimana peraturannya? Jadi terkait adanya oknum yang katanya ya penjaga puskesmas tadi di Medan Johor ini yang melarang reporter tadi ya untuk meliput adanya pengibaran bendera yang sudah rusak di puskesmas ini ya. Jadi itu begini, ada namanya badan publik ya. Badan publik itu adalah suatu badan publik yang melayani masyarakat di semua instansi pemerintah yang menggunakan uang negara ya. Jadi badan publik itulah yang melayani masyarakat mengenai hal-hal begini. Jadi bukan melarang ya. Dan lagi yang Puskesmas Medan Baru ini kan areal terbuka. Dan satu lagi ingat, ada namanya areal publik ya. Areal publik itu ya bebas orang masuk. Puskesmas itu bebas orang masuk ya. Kalau tiba-tiba ada satu yang menceret bagaimana kalau dilarang-larang masuk? Kan nggak bisa. Artinya areal itu bukan areal tertutup. Oke, jadi mengenai oknum tadi itu
itu orang yang nggak paham peraturan. Jadi makanya kami minta ya kepada Wali Kota Medan ya, untuk instansi-instansi pemerintah yang ada di Kota Medan itu lebih disterilkan orang-orangnya. Jangan sampai ada pelarangan-pelarangan begini. Nanti yang kena kan Bobi juga sebagai Wali Kota Medan, kan begitu. Ya. Nah, jadi terkait yang tadi mengenai pengibaran bendera itu, ya kami minta kepada Wali Kota Medan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mengganti saja oknum Kepala UPT Puskesmas Medan Johor ini ya. Karena kami nilai dia nggak gimana ya, nggak peduli, nggak peka terhadap lingkungan kerjanya sehari-hari ya. Bagaimana mungkin dia nggak bisa perhatikan itu bendera tetap dipasang itu ya kan? Karena kalau sore kan tentu kan diturunkan ya, pagi dinaikkan kembali. Ya kasus penjaga ini kan nggak paham mengenai undang-undang penggunaan bendera ini. Nah seharusnya dia sebagai pimpinan di situ ya melihat bagaimana kinerja anak buahnya. Dia bilang sama anggotanya, itu bendera sudah rusak loh, gitu ya. Karena ini masalah negara ya, kecintaan kita terhadap negara. Itu namanya patriotisme, nasionalisme ya. Bagaimana seorang pejabat nggak memiliki patriotisme terhadap bangsa dan negara ini? Ya lebih bagus ditukar aja, diganti dengan orang yang lebih paham patriotisme dan lebih mencintai negara ini ya, dan terutama yang pro dan peduli terhadap proses pencegahan dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oke? Penggunaan bendera merah putih diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pada poin C pasal 24 pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut dan kusam. Adapun sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar pasal di atas diatur pada poin B pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta setiap orang yang dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf C. Publik menilai bahwa oknum Kepala Puskesmas Medan Johor ini tidak memiliki rasa patriotisme dan cinta terhadap negara dan bangsa Indonesia dan meragukan penggunaan dana kapitasi BPJS tahun anggaran 2023 di Puskesmas ini karena diduga penggunaan dana tersebut tidak sesuai terhadap juknis BPJS yang ada. Karena itu publik meminta kepada Wali Kota Medan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan agar mengevaluasi kinerja dari oknum Puskesmas Medan Johor ini. Bila perlu untuk menggantinya dengan sosok yang lebih peka dan peduli terhadap lingkungan kerjanya serta memiliki semangat anti korupsi dan rasa patriotisme terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Dari Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, reporter LIT Pigor NHICW TV Putra Senturi dan Uliam melaporkan untuk Anda.